Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah alaina abwaaba khair wa abwaaba barakah wa abwaaba quwwah wa abwaaba sihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami di kajian Musa Majelis Subuh Madinah, Mutiara Subuh Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam menapaki kajian-kajian ilmu sehingga kita memiliki bekal untuk kesempurnaan ibadah kita. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnah-sunnahnya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, kita sama-sama doakan dulu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, rekan tetangga kita mungkin yang hari ini sedang sakit, yang hari ini sedang memiliki masalah, ujian, yang hari ini memiliki hajat untuk bisnisnya, untuk karirnya dan lain sebagainya, atau untuk pendidikan anak-anaknya dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk penyelesaian masalahnya bagi teman-teman yang punya masalah, yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mencapai hajat-hajatnya, dan yang paling utama mudah-mudahan amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kajian kita masuk ke dalam bab rukun puasa. Tanpa panjang lebar lagi, jumhur ulama mengatakan, sahabat yang dirahmati Allah, rukun puasa itu adalah salah satu asya'a. Ada 3 rukun puasa. 3 rukun puasa itu, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan pembatalan puasa yang menjadi hakikat daripada puasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa atau orang yang melaksanakan puasa. Niat itu wajib ada di dalam kita menjalani ibadah apapun. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa setiap amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Bahkan hadirin dan dimuliakan Allah, ketika kita tidak berniat, lupa untuk berniat, niatnya kemudian nanti setelah fajar terbit misalnya gitu ya, maka ini tidak sah puasanya. Kenapa? Karena kita belum berniat. Maka hati-hati kita pelajari bab niat ini dengan sedemikian rupa. Karena setiap amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Ada orang yang berniat untuk melaksanakan satu ibadah, tapi niatnya yang salah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan kadar niatnya. Seperti halnya hadis di dalam hadis Rasulullah pada waktu itu menceritakan bahwa tentang hijrah. Seseorang yang hijrahnya karena Allah, mungkin dia niatnya baik hijrah, gitu kan? Karena Allah, maka apa yang didapatkan, pahala yang akan didapatkannya itu ridho Allah dan Rasulnya. Tapi ketika seorang hijrahnya karena selain Allah, karena dunia, karena wanita dan lain sebagainya, maka itu yang kemudian akan mereka dapatkan, tapi belum tentu ridho dari Allah, rahmat dari Allah, ya, kebahagiaan dari Allah akan diberikan kepada orang tersebut. Maka kita harus senantiasa untuk
melaksanakan niat dan menjaga niat ini dengan sebaik mungkin. Apalagi ketika kita tidak berniat, gitu ya. Ketika kita tidak berniat di dalam ibadah kita, bisa jadi tidak sah dan bisa jadi kita tidak dikatakan melaksanakan ibadah itu karena kita tidak memiliki niat. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan pembatalan puasa. Seperti halnya pembatalan puasa itu makan dan minum dan lain sebagainya, kita tinggalkan. Ketika kita memenuhi rukun ini, maka sah puasanya. Tapi ketika rukunnya dilanggar, salah satunya, maka tentu puasanya kita tidak sah. Bahkan tidak dikatakan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berpuasa. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Anwar dijelaskan bahwa rukun puasa itu menjadi 4. Yang keempatnya adalah waktu yang dipuasai memang menerima atau dibolehkan untuk kita berpuasa. Tetapi hal ini di dalam kitab Kasyifatus saja itu hanya menjadi sebuah syarat sah puasa. Sementara rukun puasa ini hanya dijelaskan jumhur ulama itu 3, kemudian di dalam kitab Al-Anwar itu ada 4. Ya, 4-nya itu yang keempatnya adalah waktu yang dipuasai memang menerima untuk kita puasai. Karena ada beberapa hari yang kemudian tidak diperkenankan untuk berpuasa. Seperti hari tasyrik, kemudian di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh untuk berpuasa. Maka di dalam kitab Al-Anwar disebutkan rukun itu ada 4. Satu, yang terakhir adalah ini. Gitu ya. Tapi jumhur ulama mengatakan 3. Yaitu niat, meninggalkan pembatalan puasa orang yang berpuasa. Adapun waktu tadi ya dimasukkan ke dalam syarat sah berpuasa. Orang berpuasa syarat sahnya tidak dipenuhi, ya, tidak memenuhi syarat sahnya, maka sama saja tidak sah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa minimal 3 ini yang kemudian harus kita pegang. Niat, meninggalkan pembatalan puasa, kemudian orang yang berpuasa. Karena bagaimana dikatakan seorang wajib puasa, ya, tapi orangnya nggak ada, gitu. Nggak bisa. Seandainya di dunia ini Allah tidak akan pernah mewajibkan kepada setiap manusia untuk berpuasa, untuk melaksanakan sholat, kalau orangnya nggak ada, yang melaksanakannya nggak ada. Maka orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan puasa itu menjadi rukun di dalam rukun puasa. Baik, kita sama-sama masuk ke dalam niat. Ada beberapa pembahasan di dalam penjelasan niat, mulai dari waktu, tempat, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibagi beberapa sesi, ya, supaya tidak terlalu panjang dan supaya masuk gitu. Kadang-kadang yang terlalu panjang ini jadi pusing gitu kan, susah menangkapnya. Nah, insya Allah kita akan bagi beberapa sesi khususnya di dalam niat ini agar senantiasa sedikit-sedikit tapi ngerti gitu ya. Daripada panjang tapi nggak ngerti, lebih baik sedikit-sedikit tapi ngerti. Baik, yang pertama adalah tempat niat. Ini yang harus diperhatikan, tempat niat itu di mana sih? Nah, tempat niat itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya niat itu ada di dalam qalbu, dalam hati, ya. Niat itu adanya di dalam hati, sehingga seseorang melaksanakan atau berniat, mereka mengeraskan suara, melafalkan niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu diucapkan sekeras mungkin tapi hatinya nggak hadir, maka tidak sah. Ya, yang dikatakan seperti itu. Niat tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja, akan tetapi niat itu harus menghadirkan niat itu di dalam hati, karena tempat niat itu adalah dalam hati. Adapun lisan yang kemudian kita ucapkan itu hanya mempertegas hati kita agar senantiasa hati kita kuat meniatkan sesuatu, meniatkan ibadah kita, gitu ya. Karena ketika di dalam hati saja khawatir nggak sempurna, misalnya gitu ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan. Kadang-kadang kan kalau di hati saja pikiran kemana-mana, tapi ditegaskan, dibantu dengan lisan kita. Itu hanya disunnahkan, tidak disyaratkan. Dengan adanya tempat niat dalam hati, maka kata Imam An-Nawawi ini, kata Syekh An-Nawawi, diketahui bahwa apabila seseorang berniat puasa dengan hati di tengah-tengah sholat, maka niat tersebut sah. Jadi ketika seseorang berniat di dalam hati waktu sholat, itu sah, gitu kan.
dibanding orang yang melafalkan niat dengan keras tapi tidak dengan hati. Itu tidak sah, ya. Tidak sempurna niatnya. Maka hati-hati. Niat tempatnya adalah di dalam hati. Ketika kita berniat puasa, maka harus dibarengi dengan hati kita. Hatinya berniat, ditegaskan dengan lisan kita. Sama dengan halnya niat sholat. Usolli fardhu maghribi dan seterusnya. Itu usollinya itu untuk mempertegas hati kita, gitu kan. Tetap hatinya hadirkan, niatnya dalam hati, kemudian pertegas dengan lisan kita. Supaya menjaga orang-orang yang kemudian was-was. Kadang-kadang orang-orang yang was-was kan niatnya dalam sholat aja kan ada yang berulang-ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, gitu kan. Nah, maka dipertegas niatnya, dalam hatinya dihadirkan niatnya, kemudian dijelaskan lisannya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena niat itu ada di dalam hati, maka syarat niat itu ada beberapa syarat niat yang harus diperhatikan. Di antaranya ada 3 syarat niat yang harus kita perhatikan. 1, hadirkan niat itu di dalam hati kita. Jangan sampai kita berniat, hatinya nggak niat, gitu ya. Kemudian yang kedua, hadirkan hakikatus shaum, hadirkan hakikat puasa. Apa hakikat puasa? Yaitu al-imsaku an muftirin jami'an nahar, yaitu menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa di setiap harinya, sepanjang hari itu, ya. Jadi ketika kita berpuasa, ketika kita berniat puasa, maka hadirkan niat itu dalam hati, kemudian hadirkan juga hakikatnya. Ya Allah, saya berniat puasa, gitu ya. Dan saya akan menjaga dari pembatalan-pembatalan puasa. Kemudian yang ketiga, disertai menghadirkan puasa yang akan dijalani. Hari ini kita berpuasa apa? Puasa Ramadan, maka hadirkan puasa Ramadan. Lalu kemudian hari ini kita berpuasa Senin Kamis, hadirkan puasa Senin Kamis, hadirkan puasa Daud dan lain sebagainya. Maka ketika kita bulan suci Ramadan, maka puasa Ramadan. Maka di dalam niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baik, ya, saya ulang. Pertama, hadirkan niat itu dalam hati. Kemudian yang kedua, hadirkan hakikat pembatalan puasa. Hakikat puasa yaitu pembatalan puasa al-imsaku an muftirin jami'an nahar. Kemudian yang ketiga adalah disertai dengan menghadirkan puasa yang akan kita jalani. Puasa apa yang hari ini kita akan jalani. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Diingat bahwa setiap amal ibadah apapun itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Maka niat ini harus betul-betul dijaga, bukan hanya sekedar pelafalannya, akan tetapi hakikat daripada niat itu juga harus kita pelajari. Seperti halnya tadi saya sebutkan bahwa tempat niat ada dalam hati, kemudian hadirkan ketika berniat itu, hadirkan hakikat saum, kemudian yang terakhir barengi dengan penyebutan atau menghadirkan puasa yang akan kita jalani. Mudah-mudahan ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan niat yang demikian kita simak, bisa lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wallahu a'lam, kesempurnaan ibadah kita hanya Allah lah yang kemudian bisa menilai, dan kita hanya berusaha saja agar senantiasa semaksimal mungkin, sebaik mungkin kita melaksanakan ibadah ini sesuai dengan anjuran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar senantiasa Allah ridho. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.